Program dengan anggaran tembus 171 triliun rupiah, bahkan bisa melonjak hingga ratusan triliun, yang seharusnya memberi makan bergizi untuk jutaan orang, justru kini disorot karena 8 celah rawan penyimpangan, dan yang bikin publik makin tegang. Ini bukan isu kecil, ini peringatan langsung dari KPK. Apakah program makan bergizi gratis benar-benar solusi masa depan, atau justru sedang berada di ambang masalah besar? Sorotan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG makin tajam di tengah harapan besar untuk memperbaiki gizi masyarakat dan menekan angka stunting. Justru muncul kekhawatiran baru soal tata kelola, anggaran, hingga keamanan pangan, dan kali ini bukan sekadar opini publik. Komisi Pemberantasan Korupsi turun langsung memetakan potensi risikonya. Dalam laporan monitoring tahun 2025, KPK mengungkap 8 titik rawan dalam pelaksanaan NBG, mulai dari hal mendasar seperti regulasi yang belum matang, hingga potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra dapur. Ada juga masalah klasik yang sering jadi celah, birokrasi panjang, transparansi keuangan yang lemah, hingga pengawasan yang belum optimal. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut temuan ini sebagai alarm dini. Pada prinsipnya, KPK tentu mendukung program-program prioritas nasional, termasuk melalui kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pencegahan korupsi. Melalui kajian tersebut, tim melakukan analisis dan diagnosa terkait dengan potensi-potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan diagnosa itu, kemudian kita bisa melihat permasalahannya seperti apa. Dengan kita bisa melihat permasalahannya, maka kemudian kita bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikannya. Sehingga dari rekomendasi-rekomendasi ini harapannya nanti kemudian ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan oleh para pemangku kepentingan. Terkait dengan kajian ini, KPK juga sudah menyampaikan kepada para stakeholder terkait, ya, sehingga nanti bisa dibaca lebih detail lagi, dianalisis begitu ya, untuk dilakukan langkah-langkah tindak lanjutnya. Dan tentu KPK juga sangat terbuka untuk kemudian sharing ataupun paparan begitu ya terkait dengan hasil kajian tersebut. Sehingga dari resep yang dihasilkan dalam proses kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK itu akan diselaraskan dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Stranas PK. Ya, artinya dengan banyak institusi yang tergabung dan terlibat, harapannya bisa lebih mendorong dan melakukan pendampingan untuk upaya-upaya perbaikan dalam konteks pencegahan korupsinya. Artinya, ini masih tahap pencegahan, tapi sinyalnya sudah cukup jelas. Karena ketika program sebesar ini tidak diiringi sistem yang kuat, risikonya bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal kepercayaan publik. Masalahnya, MBG bukan program kecil. Anggarannya melonjak dari sekitar 71 triliun rupiah menjadi 171 triliun rupiah di tahun berikutnya. Bahkan dalam skenario jangka panjang, angka itu disebut-sebut bisa mencapai 335 triliun rupiah. Namun di sisi lain, realisasi anggaran sebelumnya justru belum optimal. Ini yang kemudian dikritisi sejumlah ekonom, bahwa perencanaan besar belum tentu diikuti eksekusi yang matang. Dan ketika angka membengkak, tapi implementasi belum solid, maka pertanyaan besar pun muncul. Apakah program ini benar-benar siap dijalankan dalam skala sebesar itu? Kekhawatiran itu makin terasa ketika melihat kondisi di lapangan. Hingga April 2026, tercatat lebih dari 33.000 kasus gangguan kesehatan yang diduga terkait makanan dalam program ini. Investigasi menemukan adanya kontaminasi bakteri seperti E. coli dan Salmonella. Kuma, dagingnya kuma. Bau. Kalau bau jangan dimakan. Udah jangan dimakan, jangan dimakan. Jangan dimakan, jangan dimakan. Jangan dimakan. Ini MBG, ini dagingnya bau sekali. Ini dagingnya bau, tidak layak makan. Tolong kepada Kepala SPPG, tolong diperhatikan. Ini bau,
bau bangkai. Betul tidak anak-anak? Betul. Bau sekali. Tenang, Den. Tenang. Iya, Den. Penyebabnya, sanitasi dapur yang belum memenuhi standar, beberapa dapur bahkan terpaksa dihentikan sementara. Ini jadi bukti bahwa masalah bukan cuma di atas kertas, tapi sudah menyentuh langsung ke masyarakat. Dan disinilah temuan KPK soal lemahnya pengawasan pangan terasa semakin relevan. Belum selesai sampai di situ. Publik juga dihadapkan pada berbagai polemik lain, mulai dari isu gaji pengelola dapur, rencana penambahan pegawai, hingga pengadaan ribuan kendaraan operasional. Badan Gizi Nasional memang sudah memberikan penjelasan, namun bagi sebagian masyarakat, ini belum cukup menjawab kekhawatiran utama. Kenapa program sebesar ini justru masih terlihat belum rapi di tahap awal? Di media sosial, reaksi warganet pun terbelah. Ada yang masih berharap program ini bisa diperbaiki dan berjalan maksimal, tapi tidak sedikit juga yang mulai skeptis. Bahkan, sebagian menyebut ini bukan lagi sekadar potensi, melainkan sesuatu yang sudah terlihat jelas di depan mata. Dan tekanan publik terhadap KPK pun semakin besar. Apakah cukup berhenti di peringatan atau akan berlanjut ke langkah berikutnya? Padahal, kalau ditarik ke belakang, MBG punya tujuan yang sangat besar. Program ini lahir dari gagasan lama yang ingin memperbaiki gizi anak bangsa, menjadi bagian dari strategi nasional untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi masa depan. Bukan hanya soal makanan, tapi juga soal kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Sekarang, MBG berada di titik krusial. Di satu sisi, ini adalah program dengan potensi luar biasa. Di sisi lain, risiko yang muncul juga tidak kecil. KPK sudah memberi sinyal, publik sudah bersuara. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah ini akan jadi momentum perbaikan atau justru awal dari polemik yang lebih panjang? Karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran triliunan rupiah, tapi juga masa depan generasi Indonesia.